sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah bersama di tempat ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan angkat pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih. Kami mau datang masuk dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
sukacita. Engkau melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan puji-pujian kami, di sana Engkau hadir Tuhan di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya undang untuk semua bagi berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kemuliaan. Seluruh dunia sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Allah yang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Namamu Yesus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Setiap kita yang akan mengangkat pujian ini, mesti boleh berdiam. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kembali suara kita, kudus nama Tuhan. Amin. Suara kudus. Kuduslah Tuhan, Kau melayakkan kami menikmati kekudusan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau melayakkan kami, Engkau memperkenankan kami menikmati kekudusan-Mu, menikmati sukacita surga-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, kami menanggalkan segala beban kami Bapa. Kami mau menikmati dengan kesungguhan hati kami Tuhan, sehingga benar-benar berlimpah sukacita itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh kuat menjalani hari-hari kami Bapa. Bapa, kami bangga, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau juga menyertai Tuhan saudara-saudara seiman kami yang lain Tuhan. Jika mereka sedang beranjak Tuhan, berjalan ke tempat ini, Engkau pimpin Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, sehingga mereka boleh menikmati sukacita surga-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau menerima setiap janji firman-Mu, janji sukacita surga-Mu. Haleluya Yesus, amin. Saya minta untuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Masih semangat kan ya sudah ya? Haleluya.
Siapa yang udah berkeringat? Saya ikutan sukacita sekali karena ada malaikat-malaikat ilahi yang ikut bersorak-sorai. Puji nama Tuhan, kita sudah membuka ibadah kita sudah mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saatnya saya membuka ruang kesaksian. Jika sekiranya ada yang mau berbagi kesaksian, dipersilakan, kita akan angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku, sambil menunggu yang mau berbagi kesaksian. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih pada pujian Tuhan. Banyak kemarin itu benar karena Tuhan berkata. Amin. Dari awal ya handphone saya yang harus direstart ulang karena kontaknya sih kebanyakan memori. Saya juga bingung memori banyak sampai udah di restart, udah puji Tuhan udah agak cepet lah gitu. Kalau masih ada ya begitu tapi puji Tuhannya sudah di restart. Yang saya keselnya dia ngapus yang udah saya siapkan untuk khotbah lah gitu. Dia nggak nanya dulu yang mana dulu nih yang dihapus. Nah, untung aja ada buku catatan lah gitu. Soalnya itu lah. Terus yang keduanya udah jam pengajian kakakku yang perempuan nelpon ke mama si Gerard panas dari kemarin sih udah dikabarin tapi baru kok nggak sembuh, nggak turun nih panasnya. Kan orang kan berpikiran takutnya nih DBD, jadinya bawalah ke puskesmas terdekat di daerah Pasar Minggu. Kata dokternya demam, terus diperiksa lagi giginya, ternyata melumpuh gigi yang di atas 2. Mungkin karena itu kali ya makanya panas.
tapi ya semalam ini kami antara tidur dan nggak tidur. Udah gitu paginya kita juga harus ada pelayanan juga di jemaah GS. Ya, kita pun ya namanya juga udah diundang, terus kita harus pelayan. Saudara mata masih sembam, ya begitu. Orang ngantuk dan mbak apa namanya ngantuk, ya udahlah kita mah minta pelayanan ya kita harus siap harus siap. Itu sih saya serahkan ke pemimpin pujian. Haleluya. Itulah makanan hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Siap tidak siap waktunya, baik tidak baik waktunya, tetap harus siap, tetap harus maju. Puji nama Tuhan. Tadi hari ini saya dari pagi kayaknya saya udah tanya sama Bu Gembala, hari ini ada ibadah enggak? Kami kira Pak Gembala sama Bu Gembala pulang kampung. Jadi kami bilang coba tanya dulu, nanti takut ke sana enggak ada orang gitu kan. Dijawab kalau enggak salah jam 2 atau setengah 3 ya Bu Gembala ya. Nah pas jam 3 Pak Gembala telepon lagi. Saya waktu tanya Bu Gembala enggak dijawab jam 1 ya nanti. Saya punya teman di Pamulang Permai telepon, "Sis, mari Jo, orang makan ikan bakar," katanya. "Nanti bawa akang porpai tua." Oh oke. Saya pikir nggak ada jawaban dari Bu Gembala. Saya bilang, "Mer, nggak jadi, kayaknya mereka pulang kampung." Jadi ya sudah, mungkin kemarin bikin ibadah syukur karena Yabes berhari jadi, saya bilang gitu. Nggak lama Bu Gembala WA, "Bu Gem, boleh hari ini ada ibadah gitu kan, karena tadi katanya pakai HP." Lu matang lu, gimana ini janjian? Saya bilang, sudah Jo, nanti mama WA Pak Bu Gembala bilang, "Orang so baku janji deng yang ini, saya punya teman." Pak Gembala lagi telepon, saya bilang, "Pak, ini dua konfirmasi, bagaimana ini?" Ya sudah, berarti yang makan Jo yang tinggal dulu. Sampai saya punya teman, "Oh, ini ikan bagaimana?" "Kasih Jo Pak orang lain." Berarti itu berkat orang lain, bukan orang saya berkat. "Kasih Jo dulu, enggak apa-apa." Terus dia bilang, "Nanti sebentar malam boleh." Kita enggak janji, takutnya di sana baca cerita kok lupa waktu. Saya bilang, "Sudah, kasih Jo, biar maksudnya biar orang lain bisa menikmati, jangan tunggu kita. Nanti dia simpan malah sayang kan, kebuang." Saya bilang, "Kasih Jo orang." Puji nama Tuhan, akhirnya kami boleh tiba di tempat ini, dan itu semua atas perkenanan Tuhan. Pak Tami Haji tadi udah ngomong waktu Bu Gembala kasih kabar, "Mas, siap-siap, jangan-jangan nanti tembakan dadakan." Pak Gembala telepon, "Met, satu paket." Pokoknya haleluya. Itulah janji Tuhan untuk kita yang benar-benar menyatakan diri, "Iya, saya siap jadi pelayan Tuhan." Siap tidak siap, baik tidak baik, artinya harus siap. Mau capek, mau apa, tetap harus siap. Puji Tuhan kalau kita kemarin sebenarnya adik saya udah mau ajak jalan, cuma karena adik yang lainnya ada mau ikut, saya bilang ya udah Cece ngalah, pergi aja sama mereka, karena nggak bisa, mereka tuh 4 orang. Kalau saya kan tadi cuma berdua, mobilnya muat. Karena mereka 4 orang, saya bilang Cece nggak mau jadikan pepes, lumayan dari Pamulang Jakarta ke Semarang, ini kaki bisa gempor karena usia ini udah setengah abad. Kita duduk lama-lama aja kaki bisa kram, apalagi itu nanti 1 hari 1 malam di mobil. Saya bilang nggak, jalan Jo, udah biar nanti Cece sama Cito di sini aja, tunggu kabar. Karena sebenarnya adik saya itu mau saya ketemu sama Jagoan kan dari Natal ya, Natal, Imlek, sama sekarang nggak pulang. Karena yang sekarang setelah mereka ke Semarang, dia dikirim ke Batam kalau nggak salah. Jadi ya nggak apa-apa.
nggak apa-apa kamu berangkat karena tugas, katanya tugas dari kantornya. Puji nama Tuhan, saya bilang yang penting kalian sehat, kamu sehat, tetap setia dalam pelayanan. Dan sayangnya memang sayang, karena memang benar sih kalau pelayanan itu harus komit ya. Jadi kalau setiap pelayan walaupun cuma pemain musik itu harus ada latihan ya, latihan intens. Nah, karena di Semarang jagoan kami itu pelayanan di gereja yang lumayan sudah tertata. Jadi kalau tiba-tiba tugas dari kantor, jadi sementara di cut off dulu untuk pelayanan. Saya bilang nggak apa-apa, tapi kamu tetap harus setia untuk ibadah. Nggak apa-apa kamu nggak melayani dulu, tapi next kamu kasih tahu jadwalnya sama Bapak Gembala di sana. Om, saya tanggal segini udah pulang, biar nanti mereka susun. Nah, kalau misalnya kamu dapat jadwal kemana dari perusahaan, itu juga kamu harus konfirmasi sama mereka, biar mereka juga sesuaikan, biar kamu bisa tetap melayani, tetap hidup dalam pelayanan. Puji nama Tuhan. Itu sekilas penyertaan Tuhan, kesaktian yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada lagi Mbak, luar biasa ya Mbak dengan usia. Mbak Sakti Mau nyanyi? Oh enggak. Ya kami minta maaf, kemarin ternyata miss ya. Saya bilang sama minggu lalu, saya bilang sama suami saya, oh mereka mau bikin ibadah keluarga aja katanya, mau bikin ucapan syukur. Saya lihat Google posting ada datang ibadah syukur, ya kok nggak bilang ada ibadah. Jadi ya karena miss, saya juga nggak connect. Minggu lalu kita nggak bisa hadir sini, padahal kita udah siap-siap ya. Mas kita datang yuk, ini kayaknya karena saya baca Oma ya, Mami ada posting kalau diabetes berhari jadi. Puji nama Tuhan, semua Tuhan pelihara, semua Tuhan berkati dengan sukacita. Kalau tidak ada lagi, kakak mau berbagi kesaksian saya. Kalau nggak ada lagi, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kaki.
oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh diberkati melalui ibadah ini. Dari awal pertengahan ini kami sudah diberkati lewat hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan kami. Saat yang indah Tuhan di pertengahan ibadah ini, kami rindu menaikkan berkat di atas segala berkat. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Allah dan orang yang melakukan kebenaran firman-Mu tetap kekal buat selama-lamanya. Untuk itu saat ini kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, setiap indera kami percaya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Bila ada pasal-pasal lain yang coba mempengaruhi indera kami tolak, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Kami percaya cengkeraman Roh Kudus terhadap Tuhan. Konsentrasi kami dan pendengaran kami menjadi sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Terima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan kami boleh ada di sama tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kedua, kami tidak lupa berterima kasih buat Bapak Gembala yang boleh membacakan kami mengambil bagian secara langsung dalam hal penyampaian firman Tuhan. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kebenaran firman Allah kita akan buka di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Sudah dapat semua, saya akan bacakan Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, sebenarnya kata kamu adalah terang dunia ini bukan sesuatu yang baru. 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, label ini, kamu adalah terang dunia, itu sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Nah, nanti saya minta tolong Jonathan baca Yesaya 60 ya, ayat yang pertama. Kita akan lihat ya. Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Ya, Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi terang, teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Iya. Jadi sebenarnya label kamu adalah terang dunia ini sebenarnya sudah ada 700 tahun di muka Kristus atau before Christ. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Ya. Tetapi kenapa pada waktu Yesus khotbah di bukit ini disampaikan kepada siapa? Juga kepada orang Israel. Ya. Sebab pada waktu Yesus khotbah di atas bukit itu, pada umumnya komunitas yang hadir adalah orang Israel. Ya. Saya nggak mau bilang itu 99,9%. Memang 100% yang hadir orang Israel. Tetapi hal itu tidak diperhatikan oleh bangsa Israel. Yesaya pasal 60 ayat 1 tadi jelas. Ya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Dan terang Tuhan terbit atasmu. Nah, kalau kita berbicara terang, nah nanti saya minta
Eliezer boleh baca? Ya, Kejadian 1 ayat 14. Ya. Kita lihat kata terang ini dalam arti secara harafiah dulu. Ya. Sebab Yesus khotbahnya ini maupun apa yang dikatakan di Yesaya itu merupakan analogi, ya, kiasan, bukan secara harafiah. Jadi kita bisa milah mana yang harafiah dan mana cuman analogi. Oke, Kejadian 1:14 coba baca. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oke. Di sini di ayat ini, Kejadian 1 ayat 14, ada berapa jenis benda penerang? Ada berapa jenis? Ada 3 jenis benda penerang di sini. Yang pertama matahari, yang kedua bulan, yang ketiga bintang-bintang. Oke? Yang terang yang besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam, yang juga bintang-bintang. Nah sekarang saya mau tanya, benda-benda penerang ini, ada nggak penerang? Adakah mereka memiliki terang? Ya, ada kira-kira nggak? Kira-kira benda-benda penerang ini punya penerang nggak? Punya terang apa nggak? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada. Ya, ada. Biasa. Ketiga benda penerang ini masing-masing punya terang. Ya. Ini secara harafiah. Ya. Nah, kita bahas secara harafiah dulu. Menurut ilmu pengetahuan, bulan tidak punya terang. Bintang-bintang pun tidak punya terang. Sumber terang alami adalah Tuhan. Baru diekspresikan oleh bulan dan bintang-bintang. Jadi kita bisa paham dengan jelas. Jangan kita terjebak dengan orang bertanya kita tahu asal jawab. Jadi kita perlu knowledge, perlu pengetahuan. Jadi matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak punya cahaya. Bulan itu cuma memantulkan cahaya dari matahari, begitu juga bintang-bintang. Sehingga mereka boleh bercahaya. Jadi adanya terang alam semesta ini. Bayangin ya. Matahari nggak ada. Bulan dan bintang-bintang juga nggak punya terang, gelap. Seperti kejadian di tanah Mesir. Salah satu bentuk apa kegelapan. Sampai firman Allah katakan, gelap itu bisa diraba. Artinya kenapa bisa diraba? Begitu gelapnya. Kalau alam semesta yang Allah ciptakan tidak ada terang, itu bahaya. Manusia nggak bisa jalan. Waktu saya pelayanan di Sumatera Utara, di daerah perkebunan karet, desa Bahsulung namanya, kurang lebih 6 km atau 8 km dari jalan raya utama. Nah itu kalau kami masuk ke perusahaan karet, perkebunan karet itu, masih terang. Sebab dari jam 2 siang ya kami jalan, kira-kira jam 4 sore kami sudah sampai di desa yang namanya Desa Bahsulung. Di sana karyawannya adalah jemaat itu adalah karyawan PT Gutier, pengutip, ya, pengutip karet. Ya, mereka itu pekerja untuk menyadap karet. Saudara, waktu kami pulang dari sana, seringkali kami pulang jam 10, bisa jam 12 malam. Sebab selesai pelayanan, kami dijamu makan. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, nggak mungkin habis makan kita cabut. Ya, nggak enak sama jemaat. Dan apa yang terjadi? Kalau kami pulang tengah malam bisa jam 12 malam, akan terjadi. Jalan itu kelihatan. Walaupun mungkin tidak ada terang. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Kenapa? Di daerah itu pasir jalan, pasir putih. Jadi walaupun tidak ada terang bisa lewat, bisa jalan. Nggak perlu kita meraba-raba. Tapi kita kembali lagi ke konteks tadi. Kalau seandainya alam semesta tidak punya penerang cahaya, orang bisa saling tabrakan jalan, walaupun siang hari. Ya kalau siang hari mungkin karena ada matahari, tapi kalau malam orang bisa tabrakan. Apalagi ini bukan minyak ya. Kita misalnya jalan di daerah Papua, gelap lagi terang. Tahu kita tabrakan orang, kenapa? Lihat mereka. Nanti kelihatan kau melihat di batanya atau dia ketahui kelihatan gigi. Itu bukan minyak mereka.
kita bisa gambarkan betapa gelapnya. Dan kita bisa meraba-raba jalan. Jadi ingat, ya, benda-benda penerang ini tidak punya terang. Mereka punya terang dari Tuhan sendiri. Nah, khususnya benda-benda penerang matahari, bulan, dan bintang ini dapat terang dari matahari. Nah, kita kembali sekarang. Kita masuk dalam eksposisi. Kita masuk dalam eksposisi Yohanes 8. Kita lihat ini. Yohanes 8. Ya. Kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-12. 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, aku datang ke dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin, saudara. Yesus pada waktu 700 tahun sebelum dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia ngomong begini, ya. Yesus ngomong melalui Nabi Yesaya, bangkitlah kamu sebab terangmu sudah datang. Mereka tidak nangkap. Mereka tidak menangkap pesan Tuhan itu. Apa maksudnya? Mereka nggak tahu, saudara. Sampai ini itu sebabnya Yesus mengulangi pada waktu khotbah di bukit. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Apa yang harus diterangi? Coba kita baca Yesaya 60 tadi, ayat yang kedua. Jadi pertama dikatakan, bangsa Israel adalah terang dunia. Mereka sudah Tuhan kasih label terang dunia. Ayat yang kedua di sini dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan, bukan terang bangsa Israel loh. Terang Tuhan, ya, terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Kenapa Tuhan ngomong begini? Sebab Tuhan mengasih misi, memberikan misi kepada mereka. Mereka itu terang. Mereka harus memancarkan terang Tuhan. Tapi mereka tidak bisa. Sampai mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Pulang lagi tetap gak bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab di sini dikatakan apa? Kekelaman menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas dunia ini. Sejak dari zaman Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Kristus datang, keadaan dunia ini sudah gelap sekali. Sudah gelap. Bayangin di sini dikatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, bangsa Israel tidak bisa nangkap message pesan Tuhan, nggak bisa nangkap. Sebenarnya di sini Tuhan sedang berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat supernatural atau adikodrat. Nah, bangsa Israel nggak bisa nangkap. Makanya di Yesus khotbah di atas bukit dia mengulangi kembali Matius 5 ayat 14 tadi yang kita sudah baca, ya, kamu adalah terang dunia. Nah, sekarang saya tanya, kalau benda-benda penerang ada tiga benda penerang tadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 14 ada 3 jenis, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, mereka punya terang tidak? Secara sains ilmu pengetahuan, matahari, bulan, dan bintang-bintang cuma satu yang punya terang, matahari, betul kan? Bulan tidak punya terang, bintang-bintang tidak punya terang. Bulan dan bintang-bintang dapat terang dari mana? Pantulan sinar matahari. Lah, matahari dapat terang dari mana? Dari sang Khalik, sang pencipta. Yesus ulangi ini di atas bukit kepada audiens bangsa Yahudi. Kamu adalah terang dunia, betul? Bukan. Kalau kita telah secara rohani, bukan.
Yohanes 8 ayat 12 jelas Yesus katakan, dia katakan, akulah terang dunia. Jadi saudara, kalau kita bisa menjadi terang Tuhan, bukan karena kemurahan, bukan karena kebaikan kita, semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak terang. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9 kalau saya tidak salah, atau ke-7 kalau nggak salah yang ke-7 ya. Saya lihat dulu Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat yang ke-8. Memang, perhatikan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Paulus, Tuhan melalui Paulus mengingatkan anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan dalam tanda kurung terkadang setara apa? Sebelum mereka kenal Tuhan. Ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saya bersyukur dalam orang-orang GPD. Karena saya GPD. Orang GPD tiap maju ke depan suruh bersaksi. Kata pembuka apa? Prolognya apa? Puji Tuhan saudara, karena kemurahan Tuhan saya ada sampai hari ini. Apa itu kemurahan Tuhan? Kita bisa menjadi terang dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya Tuhan dan dikenal oleh banyak orang. Jadi apa yang kita mau banggakan dalam hidup kita? Nggak ada saudara. Kita bisa jadi baik dari yang tidak baik karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa jadi orang baik dari yang tidak baik semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ini loh kita perlu tahu ini. Jadi Matius 5 ayat 14 itu merupakan seolah-olah ada dua sumber terang. No. Sumber terang Yesus. Kita disebut terang dunia, terimpartasi dengan kemuliaan Yesus. Ini yang perlu kita sadari. Dan ketika kita menerima label terang dunia, tanggung jawabnya besar. Jangan sampai kita jadi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dikasih label terang Tuhan, tapi tidak bisa menjadi kesaksian. Tidak bisa. Jadi kita punya tanggung jawab yang berat. Ya, jadi kita adalah terang Tuhan di dalam dunia ini. Tadi analogi yang diberikan Yesaya 60 ayat ini ya, ayat yang kedua. Dunia ini, ya, kegelapan sudah menudungi. Dan kekelaman sudah menutupi bangsa-bangsa. Jadi alam semesta ini tidak ada terangnya lagi. Yang Tuhan mau. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Label. Ya. Atau saya namakan Matius 5 ayat 13 dan 14. Itu merupakan hakikat gereja. Hakikat gereja yang pertama adalah terang dunia. Hakikat gereja yang kedua adalah garam dunia. Ini penting. Ini tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab. Terang, apa itu bicara terang? Tunggu kita lihat. Nah, kegelapan di zaman ini lebih parah. Ya, lebih parah. Keadaan dunia ini sama kegelapannya lebih parah dibanding zamannya Yesaya. Coba ditampilkan. Kalau saya nggak salah Roma 13 ayat yang ke-11. Saya nggak catat ya, cuma ingat aja jadi kebetulan ingat. Roma 13 ayat yang ke-11. Kita lihat. Ya, hal ini harus kamu lakukan, ya, karena kamu mengetahui keadaan, ya, kondisi saat ini atau sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Untuk bangun dari tidur, ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Waktu kondisi zaman itu sudah berada pada, menurut Alkitab sudah berada dalam kondisi pada waktu tengah malam. Jadi kegelapan begitu gelap luar biasa. Tengah malam itu menggambarkan satu kegelapan. Kalau tidak ada penerangan, misalnya jalan dari sini kita mau ke Ciputat, tidaklah ada penerangan di jalan, bisa tabrakan saudara. Ya, yang puji Tuhan mobil dan motor punya lampu. Kalau nggak punya motor, nggak punya lampu, nggak punya penerang jalan, bisa tabrakan. Ya. Nah di sini kita lihat kondisi keadaan dunia di akhir zaman ini bagaikan waktu di tengah malam. Kita ingat, kita kembali ke bangsa Israel.
waktu di Mesir. Ya, pada waktu sore, jam 3 sore, waktu senja, anak domba Paskah disembelih. Ya, disembelih, darahnya dioleskan ke dua tiap pintu dan ambang pintu. Dan apa yang terjadi? Saya lupa itu. Pada waktu tengah malam, malaikat maut jalan di tanah Mesir. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah dimasuki. Maka Paskah artinya apa? Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesah. Pesah artinya apa? Melewati. Nah, rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah dilewati oleh malaikat maut. Tapi rumah-rumah orang Mesir ya, dimasuki oleh malaikat maut. Dari anak sulung hewan sampai anak sulung yang ada di istana raja pada mati. Ya. Sebab malaikat maut masuk. Dia nggak lewat, dia singgah dan dia masuk. Maka terjadi kematian di sana. Kita kembali lagi. Kondisi dunia akhir zaman ini, di Paulus menggambarkan, sudah berada kondisi di tengah malam. Maka bangun. Kita katakan bangun. Bicara tentang apa itu? Kehidupan rohani kita jangan sampai tidur. Kalau iman percaya kita, rohani kita tidur, bahaya. Ada masalah, ada bencana, ada kok apa segala, kita pasti akan kaget. Dan kaget tiba-tiba bangun. Tapi kalau kita kondisi iman kita hidup, kita tidak tidur rohani, apapun yang terjadi tidak akan membuat kita kaget. Tidak akan membuat kita kaget, sebab kita tahu sebelumnya bahwa hal itu pasti terjadi karena apa? Menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam kita. Ya. Apa yang perlu diterangi? Ya. Dunia politik gelap sekarang. Israel sampai hari masih berperang. Bahkan Iran sudah perang dengan Israel. Terjadi kegelapan politik. Setiap pendiam terjadi deadlock. Tidak mencapai kata sepakat, terjadilah perang. Pecah perang sebagai akibat. Juru damai terjebak dengan deadlock. Buntu, tidak ada jalan keluar. Tidak bisa damai. Kegelapan politik. Saudara, negara kita gelap dengan politik enggak? Pemilu yang paling luar biasa di Indonesia tahun ini. Luar biasa apa? Hancur dan bobrok. Dari awal, sebelum pemilu, hasilnya sesuai quick count. Oke, cocok dengan hasil akhir. Sebelum kau sudah tahu bisa menang, ada apa di balik itu? Ada peye, ada udah di balik peye, bahasa biasa. Sudah direkayasa. Kegelapan politik. Kegelapan cara berpikir. Banyak orang bunuh diri, minum baikon, overdosis dan sebagainya. Gelap pikirannya. Banyak hal kamu bicara tentang kegelapan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih label oleh Tuhan, kamu adalah terang dunia. Yang perlu kita terangi kegelapan-kegelapan itu. Dunia politik, dunia ekonomi, dan dunia pendidikan. Kita harus menjadi terang bagi ketiga hal ini. Dunia politik, dunia pendidikan, kita harus menjadi terang. Mari kita lihat yang harus menjadi tanggung jawab kita. Efesus pasal yang kelima, inilah yang harus kita perhatikan. Efesus 5. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, saya akan kembali bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita bukan bagian dari orang-orang kegelapan. Dunia ini sudah ditutupi, ditudungi, dan kekelaman menutupi segala bangsa. Apa yang harus kita, dengan apa kita mau menerangi? Dunia pendidikan, dunia politik, ya, dunia kesehatan dan sebagainya. Dengan apa kita mesti terangi? Saudara tahu, yang paling parah dunia kedokteran. Seolah-olah hukum itu kebal hukum, dokter itu kebal hukum. Terjadi malpraktek tidak pernah diambil
satu keputusan bahwa ini adalah pelanggaran. Selalu terus. Jadi kegelapan di dunia pendidikan, di dunia kedokteran, belum dunia lain, dunia perdagangan, banyak. Ya. Kemudian kita lihat sekarang ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan satu. Terang hanya berbuahkan. Ini yang harus kita tampilkan kepada dunia. Apa itu? Satu adalah kebaikan. Sebab, ya, saya baca lagi. Karena terang hanya berbuahkan satu kebaikan. Ini perlu kita sadari, saudara. Kebaikan ini ternyata begitu penting. Ya. Kalau bicara tentang kebaikan, berarti merujuk kepada perbuatan baik, saudara. Ya. Kalau bicara tentang kebaikan itu berbicara tentang perbuatan baik. Tidak mungkin orang tidak baik bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Tidak mungkin. Kalau mungkin itu temporary sifatnya, tidak permanen. Ya. Jadi betapa pentingnya orang percaya itu memiliki yang namanya perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10 tolong tampilkan. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik atau menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi, tapi jangan salah tangkap. Kita bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Efesus 2:8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Efesus 2:8. Bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan baik. Keselamatan tidak ada andil manusia sedikit pun. Itu dinyatakan ayat 9. Efesus 2 ayat 9. Ya. Coba tolong tampilkan Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu atau hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang bersombong, orang mana bilang. Jadi orang percaya punya tanggung jawab. Membuktikan bahwa dia ciptaan yang baru. Jadi bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Coba tampilkan lagi Efesus 2 tadi ayat yang ke-10. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melalui kelahiran baru. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelum kita bertobat. Ya, kemudian apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Untuk membedakan mana buatan Allah, mana ciptaan baru, mana miliknya Allah dan milik dunia ini yang pertama menjadi bukti. Ya, mereka bisa melakukan perbuatan baik, bukan bersifat temporary, sementara, tapi permanen. Ini yang pertama yang harus kita tampilkan kepada dunia. Oh, kita bukan orang baik. Kita bisa menjadi baik karena Tuhan. Amin. Nggak ada orang baik di muka bumi, nggak ada. Orang benar nggak ada. Ya. Sebuah orang yang belum percaya Yesus, mereka masih orang berdosa. Bukan orang baik. Roma 3 ayat 10 dikatakan apa? Seperti ada tertulis bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang seorang pun yang benar. Jadi kebaikan atau perbuatan baik yang kita perlihatkan bukan karena kita baik, karena kita sudah diubah oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Amin, saudaraku. Kita dari perbuatan baik yang kita hasilkan, orang bisa melihat, itu Yoel itu anaknya siapa ya? Nah, ini analogi aja ya. Itu Yoel itu anaknya siapa? Aduh, aku simpati banget kalau lihat dia. Setelah orang tahu, oh anaknya pendeta. Menjadi kesaksian kan? Jadi kesaksian, saudara. Kesaksian bukan hanya verbal, kata-kata. Enggak perlu. Hidup kita adalah khotbah. Bukan dari. Saya khotbah itu dari. Tapi perbuatan hidup itu adalah hasil dari khotbah. Kita bisa dikenal banyak orang. Orang boleh simpati, akhirnya bisa kenal Yesus. Lu kok bisa?
buat baik sih? Lu kok bisa begini sih? Nah, nanti yang bagian Yoel ini. Aku mah kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Lagi-lagi siapa? Tuhan. Keluar dari mulut Tuhan yang merubah kita. Ini penting, saudara. Jangan banyak orang bersaksi baik di mimbar, di luar mimbar, wih ketemu dia. Lagi cekcok sama temennya. Pasar kayak toko kayak di mana. Jadi jangan bersifat temporary, harus bersifat permanen. Ya. Yang kedua, Efesus pasal 5 tadi dan ke-9, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Saudara, salah satu gelar yang nempel di Tuhan kita, Yahweh, Sidkenu, Tuhan kebenaran kita, Tuhan keadilan kita. Hakim saudara saya 24 kalau nggak salah itu. Tuhan itu keadilan kita. Artinya apa? Yahweh Sidkenu menunjukkan apa? Salah satu dari sekian banyak sifat moral Tuhan. Tuhan itu adil. Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang apa sih? Kau Allahku yang adil merujuk kepada sifat moral Allah. Allah itu adil adanya. 1 Korintus 6 ayat 9 bagian A. Tidak tahukah kamu? Orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali. Kalau kita anak Tuhan, ingat, minta Roh Kudus tolong. Kalau kita belum memiliki sifat adil, biar Roh Kudus berikan itu. Tampilkan itu dalam hidup kita. Seringkali kita satu keluarga, ya, 6 jiwa 4 anak, ya, suami istri 2, anak 4. Seringkali kita orang tua, ya, saya tidak menjuruskan kepada satu orang. Secara umum, seringkali ada anak mama, ada anak papa. Itu nggak adil, ya boleh anak bersama kok. Itu bakal jadi tragedi dalam keluarga. Contoh, kalau nggak Ishak lebih sayang siapa? Yakub lebih sayang siapa? Ada anak mama, ada anak papa. Tidak boleh kata Tuhan. Tidak boleh. Harus bersifat adil sebagaimana Tuhan adil. Kalau orang mana bilang, kalau Tuhan mau lihat orang kehidup dan Tuhan yang adil, nggak mungkin kita jadi orang percaya. Amin. Allah itu adil. Dia maha tahu. Jadi dia tahu ketika dia tangkap kita, dia rubah kita. Dia yakin, dia Tuhan percaya orang ini akan memiliki salah satu sifatnya Tuhan, sifat adil. Harus kita miliki, saudara. Jadi orang percaya harus memiliki karakteristik Kristus. Yesus itu adil. Dia punya sifat yang adil. Harusnya kita sebagai anak, gennya Yesus turun ke kita. Amin. Sifatnya Tuhan turun ke kita. Kalau Tuhan adil, aneh kalau nggak adil, luar repot. Anak Tuhan atau anak, saya sih nggak bercanda. Kalau nggak anak Tuhan dibalik aja, anak hantu, bacanya dari belakang. Amin. Ngaku anak Tuhan, tapi tidak punya sifat yang adil. Kalau anak Tuhan pasti adil. Kalau anak hantu, tunggu dulu, jangan harus mau adil. Oke? Kita maju bagian akhir. Masih ayat 9 ini. Karena terang hanya berbuahkan satu kebaikan dan keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Orang percaya punya tanggung jawab secara moral kepada Bapa di sorga. Pertama kita harus tampilkan bahwa kita memang benar. Orang kita baru melahirkan perbuatan baik supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, kita harus memiliki sifat yang adil. Yang paling utama dimulai dari mana? Yerusalem kan. Ya sebelum menjadi saksi itu tengah-tengah keluarga dulu. Jangan di ujung keluar baru balik ke Yerusalem. No. Di tengah keluarga dulu. Yang terakhir, dikatakan apa tadi ayat tadi? Ayat gimana? Kalau Bapak kita benar, ada Yesus bilang kan, I am the way, I am the truth. Jadi adalah hidup. Dia kebenaran. Kalau Yesus benar adanya, karakter kebenaran, sifat benar dari Yesus pasti turun ke kita dong. Anda kan bawa gen, oke? Melalui kelahiran baru, gennya Tuhan turun ke kita. Sebagai ayat yang terakhir, tolong ditampilkan 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dan ayat yang
yang ketiga. 3 Yohanes 1 ya. Mudah-mudahan ini nggak salah karena ada dalam catatan. 3 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Ya. 3 Yohanes 1 dan 3. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu makmur, kalau dalam terjemahan lain baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab engkau memang hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes, Rasul kasih, dia selalu bersandar di dada Yesus. Dia mendengar berita dari jemaat bahwa ternyata orang-orang yang dia layani dulu betul-betul mereka hidup dalam kebenaran. Saudaraku, kalau kita menyatakan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan yang adalah kebenaran itu, maka sifat Tuhan pasti turun kepada kita. Amin, saudaraku. Itulah kebenaran firman Allah pada sore hari ini yang sudah jadi berkat saya dan buat saudara. Jadi mari kita sebagai orang percaya tetap mengaplikasikan apa yang Tuhan sampaikan tadi, baikkan ya, kemudian kita memiliki sifat yang adil, yang terakhir kita harus hidup benar di hadapan Allah. Ada lagu Tempo dulu yang berkata apa? Ya, lagu Pancakosta Tempo dulu. Zaman sekarang susah mencari itu. Hidupkah kau benar di hadapan Allah, semua diberikannya pada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Hidupkah kau benar? Kalau kita hidup benar, segala janji Allah yang ada di dalam Alkitab pasti teraplikasi dalam hidup kita. Saudara tahu ada berapa banyak janji Allah dalam Alkitab? Saya sudah beberapa kali bilang di dalam Alkitab, ya. Alkitab berisi 66 kitab, 1189 pasal, dan 31, sekian ayat. Tetapi janji Allah kurang lebih ada 32.000 janji Allah. Sudah berapa banyak janji Allah yang teraplikasi dalam hidup kita, cuma kita yang bisa janji. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Allah, kita pasti dan yakin apapun yang sudah menjadi doa saudara yang sampai hari ini belum terjawab, tinggal menunggu waktunya Tuhan. Sebab kita cuma memohon melalui doa. Jawaban adalah kairos, timing, waktunya Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kita melakukan hal lain. Ada 32.500 janji Allah dalam Alkitab. Mungkin doa-doa saudara belum terjawab. Mungkin ada masalah nih. Salah satu ada masalah di 3 ayat tadi, 3 tadi. Oke? Kalau nggak ada masalah, tinggal tunggu kairos ke Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ya mungkin belum tahu nanti tadi ya. Atau? Belum tahu. Oke, kita nyanyi dulu satu kebenaran firman Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa
menjadi kesaksian. Dan ada banyak jiwa-jiwa datang bukan karena kuat dan gagal kami, tapi karena melihat kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kami dan mereka boleh percaya kepadamu. Perempuan Samaria bukan seorang penginjil, dia seorang wanita tunanetra, bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang Samaria. Terlebih kami Tuhan, mungkin kami bukan latar belakang yang tidak baik seperti perempuan Samaria, tapi kami terlalu yakin kalau Roh Kudus sudah mengubahkan kami dari yang tidak baik bisa menjadi baik. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu dimulai dari tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak, bila menjadi doa dan ucapan syukur kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadikan firman itu rema dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menggenapi setiap firman Tuhan. Kita boleh mengamalkan, menjadikan kehidupan kita itu membawa kebaikan, keadilan, dan tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menikmati ibadah kita hari ini. Kita sudah membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan angkat pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan lebih berasa dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan masih berasa dan berkati kau selamanya. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik. Nanti kalau boleh saya minta dengan hormat, Kakak Yoel boleh berdoa untuk persembahan saya. Nanti selanjutnya saya akan coba persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan kami memuji bersama. Ajaib
Tuhan Allah yang baik, Amin. Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah sore petang ini. Terima kasih karena Tuhan sajalah kami ada, dan karena Tuhan sajalah ibadah ini boleh berlangsung. Terima kasih Tuhan. Saatnya umat-umat-Mu ini akan pulangkan mereka dalam segala bagian yang baik. Berkati Bapak Pendeta Samia itu dengan istri sudah melayani di dalam petang ini. Pulangkan dalam segala berkat seorang pekerja patut mendapatkan upaya. Berkati juga Jonathan dan Ege sudah beribadah kepadamu. Pulangkan dalam segala berkat. Ya Tuhan, sesuai dengan segala ketekunan kesetiaan mereka dan membalaskannya buat Jonathan dengan keluarganya, Ege juga dengan keluarganya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Ibu Rasiman juga Tuhan berikan kesehatan, sembuhkan dari tulang-tulang atau tulang saraf yang terbentur oleh karena sakit. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Juga Mas Tio, berikanlah kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Pujilah Allah sumber segala berkat, Allah yang mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat. Oleh karena kami beribadah kepadamu, pulangkan mereka semua dalam bagian yang baik daripada Allah. Maka Tuhan sekarang kiranya berkat Allah Bapa, cinta Yesus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai semua kami dari sore petang ini sampai Maranatha Tuhan datang kala yang kedua. Tuhan memberkati semua kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hujan panas sekali. Terima kasih. Thank you. Itu ada plastik. Kurang itu Mas Dio. Mas Tio, terima kasih. Aku juga belum. Cantik boleh diambil gak? Hai.